Bismillahirrahmanirrahim. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kembali lagi dengan NBF Mawi. Seperti biasa, membahas peternakan perkutut, info-info tentang burung perkutut. Oke teman, di sini saya mau membahas 5 hal yang perlu Anda lakukan. Nggak wajib ya. 5 hal yang perlu Anda lakukan ketika di peternakan Anda terjadi hujan yang lebat dicampur angin, ya. 5 hal ini biasanya angin yang sore hari ataupun di malam hari. Kalau siang hari bisa dicek langsung kan setelah hujan, ya. 5 hal yang harus dilakukan setelah kandang kita terjadi hujan lebat campur angin. Apa saja yang harus dilakukan? Pertama, kita cek pakan, ya. Karena di tempat saya pakanannya saya pakai pur ayam dan millet. Ini pagi-pagi sekali ya harus dicek masalah pakan tersebut. Karena apa teman? Perkutut itu turun dari pangkringan atas ke bawah aktivitas itu sekitar pukul setengah 8 pagi ya, jam-jam segini itu mulai turun. Mungkin yang badannya kurang enak agak siangan sedikitan itu. Apa ada? Masih ada saja. Perkutut itu kalau turun dari atas ya pagi kok turunnya lambat, berarti perkutut tersebut juga agak bermasalah. Biasanya perkutut yang fisiknya bagus, benar-benar sehat, itu pagi-pagi sekali sudah turun, mungkin jam 7 sudah turun ya. Ini yang saya maksud turun aktivitas ya, bukan sekedar turun naik turun ya. Pertama, langsung ke tema. Pertama yang dicek adalah makanan, millet dan pur ayam. Barangkali millet kita basah ya, ataupun pur ayam kita basah. Nah, tidak bisa dipungkiri, mungkin enggak di tempat saya saja, makanan dalam peternakan perkutut itu biasanya banyak kotorannya, ya kan? Nah, ini untuk antisipasi. Ketika millet dan pur ayam itu terkena air karena hujan semalam, hujan badai, hujan angin, ini segera diganti ya, supaya perkutut kita tidak makan bakteri yang terkandung di dalam millet ataupun pur ayam tadi ya. Ini saran saya pertama. Yang kedua, kita cek asinan. Nah, karena asinan saya kasih wadah seperti tempat makanan, jadi secara otomatis juga akan terkena kotoran perkutut. Kalau ini nanti terkena air, segera ganti. Kalau cuma basah-basah sedikit, dikorek atasnya, dibuang ya. Nah, kembali lagi ke millet. Millet yang basah ya, ini baunya menyengat ya. Apalagi sudah kerendam sehari, ini baunya akan terasa busuk, bacin. Nah, kalau tidak Anda segera ganti, ya siap-siap saja perkutut Anda dikasih obat ya. Karena untuk daya tahan tubuh ketika sudah memakan itu, kalau kita tidak antisipasi kasih obat, biasanya perkutut kita akan sakit. Itu yang saya alami di kandang saya. Kalau kandang teman-teman nggak tahu ya, beda kandang, beda sama masalah penanganannya beda. Di sini hanya sekedar edukasi sebagai pembelajaran. Keberhasilan di tangan Anda modifikasi dari info yang saya sampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita cek masalah telur ya, masalah telur. Nah, di sini telur biasanya yang hampir menetas yang bermasalah ya. Telur yang hampir menetas ini sangat berpengaruh. Nah, biasanya telur muda itu enggak akan ditinggalin. Tapi kalau telur sudah mendekati masa menetas, ini sangat riskan ketika terjadi hujan lebat. Ya, ketika terjadi hujan lebat, perkutut yang telurnya hampir menetas ini biasanya akan turun. Nah, turunnya ini kita cek dulu telurnya. Ketika pagi kita lihat perkutut yang punya telur tadi sudah hampir menetas tadi, kok turun? Kita coba raba telur yang ada di sarangnya.
Kalau telur perkutut tersebut masih hangat, berarti ini turunnya refleks saja, nanti juga akan naik lagi. Ya, tetapi kalau telurnya itu sudah dingin, ya segera saja cari indukan lain, kita titipkan supaya diengkrami indukan yang lain. Itu versi saya yang saya lakukan ketika mengalami hal tersebut. Kalau teman-teman ya silahkan dimodifikasi, silahkan diikuti secara plek 100% ya silahkan. Ya, yang ketiga, yang paling riskan biasanya ini pian perkutut yang masih umur 1-5 hari. Ya, ini biasanya akan sangat berpengaruh. Berpengaruh maksudnya biasanya ini kemungkinan turun ada, ya. Indukan kemungkinan turun dari sarang mengkrami anaknya yang masih berusia 1-5 hari ini kemungkinan turun ada. Nah, di sini Anda fokuskan di situ, ya. Nah, jadi cek telur dulu atau piik dulu, Mas, terserah Anda, ya, terserah Anda. Yang jelas ini sama-sama riskannya biasanya, ya. Telur yang hampir menetas ataupun pian yang baru menetas ini biasanya riskan ditinggal turun oleh indukannya ketika terjadi hujan yang lebat disertai angin, ya. Yang keempat, kebersihan, ya. Selain pakan tadi, ini harusnya tak kasih nomor 2, tapi nggak masalah. yang ketiga ya, yang ketiga, 1 makanan, 2 cek telur, 3 cek biik. Yang keempat, kebersihan milet-milet yang sekiranya campur dengan kotoran langsung dibersihkan, ya, langsung dibersihkan. Karena apa, teman? Ini akan sangat berpengaruh kepada indukan ataupun anakan yang masih belum pandai sekali untuk makan. Pengaruhnya apa? 1, ketika terjadi hujan badai semalam ataupun hujan angin, wong Jawa badai, hujan angin semalam, perkutut ini yang kesehatannya tidak normal 100%, ini biasanya makannya malah di bawah, ya. Makannya di bawah, bukan di tempat makan. Dia hanya cari-cari korek-korek saja, ya. Tapi tidak malah, padahal di tempat makan masih banyak. Ini kebiasaan burung perkutut yang kurang sehat seperti itu. Makanya burung yang kurang sehat, kurang sigap dalam penanganan, biasanya cepat tewas. Nah, ini karena kebiasaan mereka ketika malas makan, mereka akan makan kotoran ataupun makanan yang berceceran. Nah, ini saran saya, segera bersihkan makanan-makanan yang sekiranya ada di sekitar kotoran burung tersebut yang masih basah, ya. Apalagi kena angin, basah semua, kotorannya basah, miletnya tumpah, dimakan, ini mempercepat penyakitnya datang. Ya, sekali lagi kebersihan ketika ketika habis hujan angin ini diperhatikan betul-betul, karena perkutut kita yang kesehatannya tidak 100% akan makan makanan yang berjajaran di lantai tadi. Ini yang keempat. Yang kelima terakhir, mandirian kita dicek, ya. Karena apa? Biasanya angin yang besar, hujan badai ini akan menyebabkan pian-pian kita yang masih di bawah 3 bulan ataupun di bawah 4 bulan ini daya tahan tubuhnya kurang begitu bagus. Biasanya akan terjadi masuk angin. Loh, kok iso, Mas? Bisa. Perkutut itu yang saya rasakan rata-rata penyakitnya pertama ya masuk angin. Ya, masuk angin, kedinginan. Nah, ini bisa dicek di pagi hari. Anda putar kandang, ditengok. Kalau kegiatan perkutut tersebut tidak seperti biasanya, ini perlu dipegang. Perkutut masuk angin itu biasanya 1, kakinya terasa dingin, ya. 2, paruhnya juga akan terasa dingin. 3, biasanya kotorannya encer, ya. Kotorannya encer tidak seperti biasanya. Loh, kotoran encer ini tidak harus serta-merta hijau, teman. Ya, kalau kita di
Di video yang lalu saya sering bilang kotorannya hijau. Ini tidak serta-merta. Kalau kita kasih makannya fur ayam dan millet, ini biasanya kalau masuk angin pertama yang terjadi adalah mencret kuning ataupun berak berair. Nah, setelah ini tidak segera ditangani, maka keluarlah kotoran hijau. Nah, ini harus detail, diperhatikan betul-betul. Makanya nonton video saya jangan skip supaya Anda tidak salah paham dan bertanya padahal pertanyaan Anda di video saya ada. Maaf jadi kalau ada teman-teman tanya, saya mungkin kadang agak sedikit banter, keras, karena ya itu tadi di video sudah ada. Ya. Oke teman, jadi itu tadi urutannya. Setelah menyaksikan semoga bermanfaat ya. Tip 5 harus yang Anda lakukan, bukan harus, yang 5 hal yang perlu Anda lakukan ketika malam terjadi hujan badai disertai angin. Sekian, Minggu Tut Sope Patut.